Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia kelas 10 MIPA. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang konfigurasi elektron. Untuk mempelajari materi konfigurasi elektron, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami materi konfigurasi elektron. Berdoa, dimulai. Selesai. Konfigurasi elektron ada di KD 3.2, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Membuat konfigurasi elektron suatu unsur. 2. Menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron dalam suatu atom. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n kuadrat elektron, di mana n merupakan nomor kulit. Kalau kalian perhatikan gambar di samping nomor kulit 1, maka nama kulitnya adalah kulit K. Jumlah elektron maksimumnya 2. Kulit kedua, nama kulitnya L, maka jumlah elektron maksimumnya 8. Sesuai dengan rumus 2n kuadrat. Kalau n-nya sama dengan 2, jumlah kulitnya 2, maka 2 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya 8. Kulit ketiga, jumlah elektron maksimumnya 18. Kulit keempat, jumlah elektron maksimumnya 32. Kulit kelima, jumlah elektron maksimumnya 50. Berikut. Untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom, maka ada beberapa aturan penulisan dari suatu konfigurasi elektron. Yang pertama adalah aturan Aufbau, kemudian ada azas larangan Pauli, dan ada kaidah dari Hans. Kita lihat berikut. Aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi, demikian seterusnya sehingga semua elektron menempati orbital. Kalau kalian lihat ada gambar bagan tiap-tiap orbital mulai dari 1s, 2s, 2p sampai dengan 7f. Ini adalah tempat elektron atau orbital. Cara pengisiannya nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Aturan yang kedua adalah asas larangan Pauli. Tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Bagaimana dalam penulisannya? Kita belajar lebih lanjut. Yang ketiga, aturan dari Hans. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Kalau kalian lihat gambar,
ada arah panah ke atas, ada arah panah ke bawah. Setelah kotak-kotak itu terisi penuh dengan satu tanda panah, baru akan berpasangan di tiap-tiap kotak. Kita lanjut, anak-anak. Penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Kalau kalian lihat contoh, unsur N dengan nomor atom 7, maka penulisan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3. Bagaimana menyingkatnya? Dengan menggunakan lambang gas mulia, yaitu menjadi He atau berasal dari helium, dilanjutkan dengan 2s2, lalu 2p3. Contoh yang kedua, Mg12, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Penulisan dengan lambang gas mulianya menjadi Ne, lalu 3s2. Elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan suatu ikatan kimia. Kalau kita lihat contoh dari Ca20 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, maka N terbesarnya atau N pada kulit terluarnya adalah 4. Di subkulit S mempunyai 2 elektron, sehingga elektron valensi pada unsur Ca20 adalah 2. Dalam sistem periodik modern, terdapat istilah golongan dan periode, serta konfigurasi elektron letak unsur dalam tabel periodik. Bagaimana menentukan golongan dan periode? Kita lanjut. Untuk menentukan golongan, maka menyatakan elektron valensi suatu unsur. Penulisannya dengan angka Romawi. Golongan ini terdiri atas 16 golongan. Kalau kalian lihat bagannya, golongan terbagi menjadi 2, ada golongan utama, ada golongan tambahan. Golongan tambahan terbagi menjadi 2, golongan transisi dan golongan transisi dalam. Nah, golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam ini nanti berjumlah semuanya ada 16 golongan. Jadi di golongan utama ada 8 golongan, di golongan tambahan juga ada 8 golongan. Lalu untuk menentukan periode. Periode menyatakan jumlah kulit atom suatu unsur. Ditulis dengan angka Arab angka biasa. Dan terdiri atas 7 periode. Apa saja 7 periode tersebut? Yang pertama adalah periode pendek. Jumlahnya 2 unsur. Yang kedua juga periode pendek. Jumlahnya ada 8 unsur. Yang ketiga juga periode pendek. Jumlahnya 8 unsur. Yang keempat, periode panjang, jumlahnya 18 unsur. Yang kelima juga periode panjang, jumlahnya 18 unsur. Yang keenam disebut periode sangat panjang, jumlahnya 32 unsur. Yang ketujuh disebut periode belum lengkap, jumlahnya 32, tapi ada keterangan periode yang belum lengkap. Ini adalah untuk menentukan periode.
Bagaimana anak-anakku sekalian? Itu adalah cara penulisan konfigurasi elektron. Lebih detailnya nanti ikuti penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.